warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesiti Cianti dari program studi S1 Keperawatan angkatan 2020 dengan NIM 2010711038. Di sini saya akan melaksanakan praktikum biokimia mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang diampu oleh dosen kelas B yaitu Ibu Riyadini Alita. Saya akan menjelaskan ketidakseimbangan asam basa. Ketidakseimbangan asam basa ini ada 4, yaitu asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis metabolik, dan alkalosis respiratorik. Yang pertama yaitu asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini merupakan suatu kondisi di mana konsentrasi HCO3 atau bikarbonat plasma menurun yang menyebabkan pH-nya menjadi turun sehingga terlalu asam. Asidosis metabolik ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama yaitu pH yang kurang dari 7,35 dan yang kedua yaitu HCO3 yang kurang dari 22 mili ekuivalen per liter. Penyebab asidosis metabolik ini antara lain yang pertama yaitu menghilangnya HCO3 yang menyebabkan diare berat yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu penurunan eliminasi asam yang terjadi pada gagal ginjal. Dan yang ketiga yaitu produksi asam yang berlebihan. Yang kedua yaitu asidosis respiratori. Asidosis respiratori merupakan suatu kondisi di mana terganggunya fungsi paru-paru sehingga banyak kandungan CO2 di dalam darah yang menyebabkan pH menjadi turun dan terlalu asam. Asidosis respiratori ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama yaitu pH yang kurang dari 7,35 dan yang kedua yaitu PaCO2 yang lebih dari 45 mmHg. Penyebab asidosis respiratori ini antara lain yang pertama yaitu depresi pusat pernafasan, yang kedua narkotika, yang ketiga anestesi, yang keempat henti nafas, yang kelima kelumpuhan otot pernafasan, yang keenam gangguan ventilasi, dan yang ketujuh yaitu obstruksi jalur nafas karena benda-benda asing. Selain itu, asidosis respiratori memiliki gejala-gejala yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu kurangnya rangsangan sistem syaraf pusat seperti gelisah, kepala sakit, mengamuk, disorientasi, hingga koma. Yang kedua yaitu kardiovaskuler seperti disritmia, kontraktilitas jantung yang menurun, dan hipotensi. Yang ketiga, peningkatan elektrolit seperti hiperkalemia dan hiperkalsemia. Yang ketiga yaitu alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan HCO3 atau bikarbonat plasma yang mengakibatkan pH menjadi naik sehingga menjadi terlalu basa. Alkalosis metabolik ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama yaitu pH yang lebih dari 7,45 dan yang kedua HCO3 yang lebih dari 26 mili ekuivalen per liter. Penyebab alkalosis metabolik ini antara lain yang pertama yaitu kelebihan basa atau kekurangan asam. Yang kedua yaitu kehilangan ion hidrogen secara akut yang disebabkan karena muntah, gastric suction, dan pemberian diuretik yang menyebabkan peningkatan alkali. Yang ketiga yaitu pemberian NaHCO3. Yang keempat yaitu alkalosis respiratori. Alkalosis respiratori merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan PaCO2 sehingga konsentrasi karbon dioksida menjadi turun dan menyebabkan pH menjadi naik dan terlalu basa. Alkalosis respiratori ini memiliki dua tanda, yaitu yang pertama pH lebih dari 7,45 dan yang kedua PaCO2 kurang dari 35 mmHg. Penyebab alkalosis respiratori antara lain yang pertama hipoksemia, yang kedua anemia, yang ketiga demam, yang keempat sesak nafas karena psikologi, yang kelima aktivitas pembentukan asam laktat seperti olahraga, dan yang keenam marah. Selain itu, alkalosis respiratori juga memiliki gejala-gejala yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu pelepasan reseptor sistem syaraf pusat berlebihan. Yang kedua, mati rasa. Yang ketiga, kepala terasa ringan. Yang keempat, tingling. Yang kelima, sulit berkonsentrasi. Yang keenam, kebingungan. Yang ketujuh, penglihatan kabur. Yang kedelapan, penurunan elektrolit seperti hipokalemia. Dan yang kesembilan yaitu hipertensi. Sekian materi tentang ketidakseimbangan asam basa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.